Di sini kita akan menggali lebih jauh atau mengeksplorasi lebih jauh apa itu gerakan sedekah barang berkualitas. Nah, di sini langsung kita hadirkan penggagas dari gerakan sedekah barang berkualitas sendiri. Selamat sore Mas Faizin. Selamat sore. Nah, baik kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita semoga di Idul Fitri ini lebih ada gerakan-gerakan baru ya, lebih menginspirasi bagi Sama. Mas, untuk pertama gerakan sedekah barang berkualitas ini memang ide awalnya itu semacam apa? Seperti apa? Ya, jadi sedekah barang bekas berkualitas atau yang kita singkat dan kita jadikan brand dengan nama sebar bekas ini secara sederhana ya kita mengajak masyarakat untuk beramal, bersedekah, tetapi tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk barang. Dan barang itu barang-barang yang sudah ada di rumah mereka tetapi jarang dipakai, bahkan mungkin bisa jadi dianggap sampah di rumah. Itu kita sedekahkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Gerakan ini sendiri pada awalnya dimulai sudah berapa lama dijalankan? Belum lama, jadi memang ini adalah sebuah gerakan baru, terutama di Gresik ini kita tahu juga belum banyak mungkin yang melakukan itu. Tapi kita lihat sangat potensial untuk menggerakkan dan mengajak orang untuk bersedekah. Nah, untuk targetnya sendiri atau target awal lah sedekah ini atau barang bekas ini ya, targetnya sendiri dari barang bekas itu sendiri memang awalnya itu targetnya dari mana? Memang untuk masyarakat yang istilahnya ada di kota atau ada di mana aja? Target penerima atau target orang yang menyedekahkan? Orang yang menyedekahkan. Bersedekah. Ya, kalau orang yang bersedekah itu kan ya semua orang bisa bersedekah. Iya. Tidak hanya masyarakat di perkotaan atau masyarakat di urban ya, tetapi masyarakat rural di pedesaan pun mereka juga bisa bersedekah. Cuma untuk gerakan kita memang di awal ini kita lebih nyasar ke masyarakat di perkotaan, terutama yang mereka yang tinggal di perumahan-perumahan itu kita jadi target utama kita untuk mereka yang bersedekah. Tetapi target penerima sedekah itu kita lebih ke masyarakat pinggiran lebih banyak mungkin kecenderungan atau kemungkinan membutuhkan barang itu lebih besar. Sejauh ini yang bergerak sudah berapa orang kecuali Mas Faizin sendiri? Kita tentu menggerakkan banyak teman-teman. Gerakan ini sendiri diinisiasi oleh pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Itu artinya keseluruhan pengurus juga berkontribusi, kita bergerak bersama, juga diperkuat oleh Lazismu Muhammadiyah Gresik. Ini Mas, berarti ini sifatnya kan lebih sosiopreneur memang ya. Ini Mas, saya mungkin bertanya lebih jauh ya. Terkait dengan teknisnya sendiri atau untuk gerakan awalnya ketika orang mungkin ingin menyedekahkan itu seperti apa? Ya, secara sederhana mereka tinggal kontak ke nomor yang kita sediakan, nomor WA, yaitu di 08155 40 40 44. Jadi mereka tinggal WA atau kontak di 08155 40 40 44, kemudian menyampaikan kira-kira barang apa yang mau disedekahkan, sebanyak apa, sehingga kita bisa memperkirakan teknis pengambilannya. Itu untuk cara orang bersedekah sederhana seperti itu. Nanti kami akan menjemput barang itu di tempat kalau memang orangnya bersedekah atau mustahik itu kesulitan membawa barang. Sesederhana itu berarti ya? Ya, sederhana. Kita memang ingin bagaimana orang bersedekah itu mudah. Memudahkan orang bersedekah. Apa memang sebelumnya memang tidak begitu mudah untuk bersedekah? Kalau bersedekah uang, itu banyak lembaga yang menerima. Tetapi kalau bersedekah barang, itu relatif lebih sulit. Satu mungkin karena volume, kemudian membawa barang itu juga tidak mudah. Maka kita di satu sisi sedekah ini tidak hanya
bermanfaat bagi orang yang menerima sedekah itu. Tapi orang yang bersedekah itu pun mendapatkan manfaat. Selain amal, itu dicatat sebagai amal karena sedekah, juga membersihkan rumahnya dari barang-barang yang tidak terpakai dan menumpuk di rumah. Nah, ini kaitannya dengan kecenderungan kita masyarakat yang konsumtif itu, kita terlalu banyak memasukkan barang ke rumah kita, tapi terlalu sedikit mengeluarkannya. Barang yang kita keluarkan cenderung barang yang sampah rumah tangga, tetapi barang tidak habis pakai itu tidak kita keluarkan dari rumah. Di satu sisi kita masukkan terus sehingga menumpuk jadi sampah. Padahal kalau kita kelola dengan sebar bekas ini, barang-barang yang tidak terpakai itu, satu bisa jadi amal, dua bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Berarti yang rakus itu siapanya? Rumahnya atau orangnya? Ya, kita semua. Sistem kita yang seperti itu. Iya. Kemudian ya di sisi yang lain ya, kita sering bahas bagaimana produksi kita sudah sedemikian crowded, mengotori lingkungan dan sebagainya. Kan salah satu salah satu cara untuk mengurangi dampak lingkungan itu kan dengan 3R itu. Reuse, reduce, recycle. Sedekah barang bekas itu kan reuse, menggunakan kembali barang itu. Jadi kita ya berdasarkan latar belakang seperti itu. Tapi kita ingin mengajak masyarakat secara sederhana aja, praktiknya seperti apa itu. Dalam konsumsi barang itu ya reuse itu ya sedekah barang bekas itu. Gitu. Ya, oke. Terakhir ini Mas Yasin, karena waktu kita terbatas. Terakhir ini ya, mungkin sebagai penggagas juga dan awal ini ya. Kebanyakan memang ketika orang bergerak itu kan memang mengalami ada pertentangan dalam diri. Entah itu ketika dia mau bergerak positif itu terkadang mungkin satu, tidak ada teman, kemudian dua, saya ini sendirian, masa apakah yang lain ini nggak ikut membantu secara lingkungan? Itu zaman bertanya apa curhat? Enggak. Nah, mungkin kan barangkali dari virus ini seperti Mas Wajin sendiri kan bisa menyebarkan. Nah, apakah rute perjalanan sebelum gerakan ini apakah ada semacam itu, terus apakah ada yang lain? Ya, hal-hal semacam itu yang namanya hambatan itu pasti ada lah. Kita mau berbuat apa saja pasti ada hambatan, itu kan prinsip dasar kehidupan hambatan. Kita justru kalau tidak ada hambatan itu rusak. Ya, coba kalau kita roda itu nggak ada gaya gesek juga akan tergelincir, pasti ya, itu bermanfaat. Lah hambatannya apa ya banyak, bisa dari diri sendiri, bisa dari lingkungan, misalnya stigma masyarakat dan sebagainya, dianggap sebagai menyaingi pemulung, mengurangi pemulung dan sebagainya, tukang rombeng dan sebagainya. Pemulung kayak modern, bukan? Elit pemulung katanya teman-teman itu. Ya. Tapi itu itu justru kita anggap sebagai manfaat itu punya sisi positif. Nah, itu kita gunakan untuk penyemangat agar gerakan ini semakin besar dan tentunya masyarakat penerima manfaat dari gerakan ini baik pemberi sedekah maupun penerimanya juga semakin banyak. Oke, terima kasih karena waktu kita terbatas, jadi mungkin itulah rangkaian-rangkaian atau kutipan-kutipan singkat dan perjalanan dari gerakan sedekah barang berkualitas ini, buat berkualitas. Kita kembali atau kita akan lanjutkan perbincangan dengan narasumber yang lain di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.